Sampai akhirnya pria kaya itu melihat kalung yang dikenakan wanita di dalam foto, yang ternyata adalah model khusus yang ia berikan kepada putrinya 10 tahun lalu. Barulah ia sadar, gadis kecil yang 2 hari lalu ia usir dengan tangannya sendiri, adalah cucu kandungnya. Ternyata 7 tahun lalu, saat wanita itu hamil di luar nikah, pria itu langsung memarahinya dan mengusirnya dari rumah. Tak disangka, itulah pertemuan terakhir mereka seumur hidup. Wanita itu kemudian melahirkan seorang anak, dan membesarkan gadis kecil itu seorang diri. Namun karena terlalu lelah bekerja, ia jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia menggenggam erat tangan putrinya, meminta gadis kecil itu mencari kakeknya setelah ia tiada. Lalu ia mengambil foto dirinya dengan pria kaya itu dari bawah bantal, dan memberikannya kepada sang anak. Beberapa hari kemudian wanita itu pun meninggal. Setelah pemakaman selesai, gadis kecil itu memutuskan untuk mencari sang kakek. Di sisi lain, pria kaya itu selalu terlihat linglung karena rindu putrinya. Bahkan beberapa kali salah mengira orang asing sebagai anaknya. Sadar bahwa ia salah orang lagi, ia pun segera bertanya pada wanita licik apakah sudah menemukan jejak putrinya. Wanita licik itu menjawab bahwa putrinya terlalu pandai bersembunyi, hingga kini masih belum bisa ditemukan. Pria kaya itu tahu persis sifat anaknya. Kalau sudah memutuskan sesuatu, tidak akan mudah berubah. Maka ia pun memerintahkan wanita itu untuk terus mencarinya. Tanpa disadari, wanita itu sebenarnya mengincar harta sang pria, dan tidak pernah berniat menemukan putrinya kembali. Tak disangka, di acara peluncuran produk perusahaan, wartawan langsung bertanya soal rumor anak di luar nikah. Pria kaya itu baru hendak menyangkal. Tiba-tiba gadis kecil muncul dan langsung menarik tangannya sambil memanggil kakek. Melihat gadis kecil yang manis dan sopan, ia pun menyuruh wartawan pergi. Lalu dengan lembut berkata bahwa ia bukanlah kakeknya. Tak disangka, gadis kecil tetap bersikeras dan mengatakan, ibunya yang menyuruhnya datang. Kemudian dengan hati-hati ia mengeluarkan foto dari sakunya. Saat pria kaya itu hendak mengambilnya, wanita licik langsung merebut dan merobeknya. Lalu menuduh gadis kecil itu hanya ingin menipu demi uang. Melihat itu, pria kaya tak percaya dengan kelakuan wanita itu. Wanita itu lalu menyuruhnya naik panggung karena acara akan dimulai. Sebelum pergi, pria kaya meminta wanita itu memberi gadis kecil sedikit uang. Tapi setelah ia pergi, wanita itu malah melempar setumpuk uang ke wajah si gadis, lalu pergi dengan arogan. Sementara gadis kecil hanya memunguti potongan foto di lantai. Di acara peluncuran, pria kaya semakin yakin wajah gadis kecil itu mirip dengan putrinya. Wanita licik berusaha mengalihkan pikirannya, dan saat wartawan bertanya soal siapa pewaris hartanya, pria itu langsung menyangkal akan mewariskannya ke wanita licik. Ia berbohong bahwa putrinya tidak hilang, melainkan sedang lanjut studi di luar negeri, dan seluruh harta akan diberikan padanya. Setelah acara selesai, pria itu memerintahkan wanita licik untuk terus mencari putrinya, dan membawa gadis kecil itu naik. Tapi wanita licik tidak ingin rencananya digagalkan. Saat melihat gadis kecil masih ada di bawah, ia langsung memerintahkan satpam untuk mengusirnya. Kemudian berbohong pada pria kaya bahwa gadis itu hanyalah penipu. Sementara itu gadis kecil yang terusir terpaksa menggelandang. Malam itu ia tidur di bawah kolong jembatan dalam kondisi lapar dan lelah. Esok harinya ia ikut gelandangan mencari makan di tempat sampah. Karena masih kecil, ia pun diusir dan dirampas makanannya. Saat itu sekelompok penculik anak memperhatikannya, dan berpura-pura mengajaknya makan. Gadis kecil yang polos langsung percaya. Di sisi lain, pria kaya menemukan sobekan foto di depan kantornya. Saat diperhatikan dengan seksama, ia melihat kalung di dalam foto. Itu adalah kalung yang dulu ia hadiahkan, dan hanya ada satu di dunia. Saat itu juga ia sadar, gadis kecil itu mungkin benar cucunya. Ia pun segera mengirim orang untuk mencari. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa gadis kecil dibawa ke gudang kosong.